Salam integritas. Perkenalkan, nama saya Fernando Paningkalu, penyuluh anti korupsi tersertifikasi LSP KPK RI. Saya pekerjaannya adalah sebagai auditor ahli di Inspektorat Kabupaten Kepulauan Talaut. Nah, pada video kali ini kita akan sama-sama belajar terkait dengan korupsi dalam area pengelolaan keuangan dana desa. Nah, korupsi di pengelolaan keuangan dana desa sudah menjadi wabah yang menyeluruh di Indonesia. Nah, terkait keadaan itu, maka merupakan kewajiban kita semua warga negara Republik Indonesia saling mengingatkan dan saling memberi pengertian bagaimana terkait keadaan korupsi di pengelolaan dana desa dan bagaimana cara untuk memitigasi dan mencegah risiko korupsi pengelolaan dana desa. Nah, mengapa di desa untuk kepala desa, untuk perangkat desa perlu dibekali dengan pendidikan anti korupsi? Yang pertama adalah di desa banyak anggaran pendapatan desa, alokasi dana desa pusat dan daerah, ataupun bantuan keuangan kepada masyarakat atau kepada perangkat desa. Nah, tujuan dari alokasi anggaran tersebut adalah untuk mensejahterakan masyarakat Indonesia, terlebih masyarakat yang dalam kondisi dalam tanggung jawab area pengelolaan keuangan dana desa. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kenapa pendidikan anti korupsi itu harus dibekali di perangkat desa ataupun di kepala desa? Yang kedua itu adalah pemerintah desa, sebagian besar ataupun tidak semua perangkat desa siap dan paham terkait pengelolaan keuangan anggaran desa, apakah sumber daya manusianya, manajemennya, ataupun teknis pertanggungjawabannya. Nah, yang ketiga, masih banyak calo ataupun oknum-oknum tertentu yang memanfaatkan kondisi di desa, di mana perangkat desa, di mana para petugas di desa, bendahara, TPK, kepala desa yang dalam hal ini sebagai pejabat pengelola keuangan desa masih belum memahami. Disitulah momen calo-calo atau orang-orang yang punya kepentingan untuk memanfaatkan kondisi tersebut. Mereka mengambil keuntungan di mana mereka menawarkan jasa mereka, padahal jasa mereka tersebut semua terisi dengan muatan-muatan kepentingan untuk mencari keuntungan dari para calo-calo tersebut. Nah, yang keempat, berdasarkan data yang didapat pada tahun 2020, ada 141 kasus tindak pidana korupsi di pengelolaan keuangan dana desa yang di dalamnya melibatkan 132 kades dan 50 aparatur desa. Itu menurut sumber data yang didapat dalam satu literatur terkait dengan pembangunan desa anti korupsi. Selanjutnya, poin yang terakhir, tahun 2021 itu juga ada 62 kasus tindak pidana korupsi yang masih melibatkan 61 kepala desa, 24 aparatur desa. Nah, bagaimana dengan tahun 2022 yang sedang kita jalani ini? Kita semua berharap agar tahun 2022 kasus-kasus tindak pidana korupsi terkait dengan pengelolaan keuangan dana desa sudah semakin kecil. Bahkan kita semua punya harapan yang sama, tahun 2022 bahkan tahun mendatang sudah tidak ada lagi cerita tindak pidana korupsi pada pengelolaan keuangan dana desa. Bagaimana caranya? Satu, integritas dari perangkat desa, pejabat-pejabat pengelolaan keuangan di desa ini sangat-sangat wajib dimiliki oleh para pejabat-pejabat tersebut. Bagaimana caranya? Saya, saudara-saudara,
kita semua bertanggung jawab penuh mengawal dan membantu jalannya pengelolaan keuangan desa yang intinya untuk mewujudkan masyarakat di Indonesia sampai pada pelosok-pelosok desa yang sejahtera, adil, makmur. Dan tentunya kita semua menginginkan bahwa Indonesia ini terlepas dari korupsi, di mana starting awalnya dimulai dari diri kita sendiri. Untuk kali ini cukup sekian. Kita akan ketemu lagi pada video edukasi di selanjutnya. Terima kasih. Salam integritas.